Aku masukkan rasa kasih sayang di dalam hati setiap orang yang melihatmu. Nah, setiap orang melihat, sayang bana. Dapat, sampailah informasi kepada Fir'aun bahwa bininya dapat anak hanyut. Pasti ini Bani Israel. Bantai. Kata istri Fir'aun, janganlah bantai. Yang satu ini, kasihanlah. Qurratu aini li walak. Mudah-mudahan dia itu menjadi kesayangan kita nanti, bikin kita senang. Karena sayang ke bini, sebenarnya bertentangan dalam hatinya. Sayang, cemas, bahaya nih. Setiap dia lihat Nabi Musa, muncul pula sayangnya. Setelah dia pergi, nanti bahaya nih, bunuh. Dia lihat, sayang lagi. Nggak jadi aja. Begitulah terus. Sampai kadang. Ini kuasa Allah. Setiap lihat Nabi Musa, sayang sekali dia. Akhirnya tentu dia anak kecil nih, anak bayi ini butuh ibu yang akan menyusukan. Dia Nabi Musa ini badannya juga besar. Tidak cukup disusukan oleh perempuan lain, nangis terus dia, tidak cukup. Bagaimana caranya nih? Diadakan sayembara. Datanglah saudara Nabi Musa, kakaknya ini mengatakan, mungkin ini anak karena dia terlalu besar tidak cukup susui seorang ibu. Ibunya harus yang gendut, yang susunya banyak. Mungkin itu. Kamu punya itu? Ada. Ibu saya bisa menyusukan, karena abangnya Nabi Harun masih kecil juga, dikira itulah anaknya. Tidak ada masalah. Oke. Cobalah ajak ibumu ke sini. Tapi dia dilahirkan di tahun tidak dibunuhnya Bani Israel. Dia kan selang-seling. Kakaknya. Terus didatangkanlah ibu Nabi Musa, dicoba menyusukan, langsung tenang. Kan ya tuh. Dia minumnya, anaknya besar badannya, dia butuh ibu yang susunya banyak itu kan. Mantap lah tuh. Mau saya upah kamu untuk menyusukan anak ini? Maulah. Anak kita sendiri, kita yang menyusukan, kita dapat upah. Yang mengupah raja lagi. Dah, kamu susukanlah anak nih. Ya disusukanlah, tapi kata ibunya, saya kalau menyusukan sini, saya juga punya anak, punya suami di rumah, tidak mungkin saya nyusukan di istana. Saya bawalah anak nih pulang. Oke, bawalah pulang. Nanti nanti kami berkunjung ke sana, atau kamu bawa anak nih ke istana ya, tidak apa-apa. Itulah ibu bapak ada istilahnya itu seperti ibunya Nabi Musa, dia menyusukan anaknya sendiri, dia dapat upah besar. Dualah yang mengasuhnya kan. Di bawah pengayuman istananya Firaun, kemudian dalam asuhan ibunya sendiri, naiklah perekonomian. Kenapa? Raja yang mengupah apa? Mengupah nyusukan anak kita sendiri. Inilah Allah kalau Allah kalau menghendaki, tidak ada satupun kekuasaan yang bisa memalingkan. Sampai akhirnya Nabi Musa ini besar. Nabi Musa ini kuatnya luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu la takhuttu biyaminika. Kamu tidak bisa menulis dengan tanganmu, karena Nabi Muhammad buta huruf dan tidak bisa baca. Kenapa kok dibilang begitu? Karena nabi-nabi sebelumnya itu bisa tulis baca, terdidik di sekolah. Di antaranya siapa? Nabi Musa dengan Nabi Yusuf sebelumnya. Dia kan anak angkat raja kedua-duanya. Tidak mungkin kan anak angkat raja itu dibiarkan bodoh. Nah, dididik baik-baik secara fisik sehingga dia kuat sekali, dikasih makanan yang sehat-sehat begitu kan, dilatih akalnya, dididik di istana begitu. Seperti sekarang lah anak-anak raja itu ibu bapak ya, kuliahnya pendidikannya luar biasa ternyata, bukan dibiarkan ini karena dia akan gantikan bapaknya nanti kan. Jadi Nabi Musa ini terpelajar, makanya dalam sejarah itu ada yang mengatakan Nabi Musa itu lulusan universitas namanya Ain Sham. Kalau bahasa kita sekarang dia doktor tuh, Nabi Musa itu. Makanya pemerintah Mesir itu menghidupkan kembali nama besar universitas zaman Fir'aun itu, namanya Ain Sham. Ada sekarang Universitas Ain Sham. Ibu bapak kenal Ibu Profesor Dr. Zakiyah Darajat almarhumah. Beliau itu alumni sana. Universitas Ain Sham itu. Jadi Nabi Musa ini sudah besar. Setelah Nabi Musa besar,
dia tetaplah rasa kedekatannya dengan kaum ibunya sendiri, yaitu Bani Israel, karena dia dari keturunan Bani Israel. Tapi juga dia adalah dari keluarganya Fir'aun, ya, bangsa Kipti. Suatu kali Nabi Musa bertemu dengan orang Bani Israel dan bangsa Kipti berkelahi. Dilerai oleh Nabi Musa, tidak mau mereka berhenti berkelahi. Lalu dipisahkan, diginikanlah, fawakazahu Musa. Oh, ternyata Nabi Musa ini terbayang sama ibu bapaknya. Dia ceraikan orang berkelahi gitu, mati orang tuh. Gimana kuatnya dorongannya tuh? Padahal dia enggak, didorongnya sedikit aja gitu. Bagaimana kalau ditamparnya? Nah, mati orang tuh. Tidak ada niat untuk bunuh tadi itu, cuma mati. Ya. Kemudian sembunyilah Nabi Musa, ketahuan. Kenapa? Khawatir karena yang dibunuh ini adalah bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Marah Fir'aun nanti. Fir'aun ini sudah gini-gini juga sama dia kan. Sama Nabi Musa bagaimana? Gini-gini. Benci-benci senang-senang benci. Nah, gitu kan. Oh, sekarang sudah terbunuh pula Bani Israel dan bangsa Kipti. Akhirnya sembunyi-sembunyi dapat beritalah bahwasanya Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Musa untuk dikisos. Lalu disuruhlah Pergilah Nabi Musa, lari dia dari Mesir karena dikejar oleh tentara Fir'aun. Dalam sejarahnya itu ibu, dia berlari dari Mesir sampai ke negeri Madian, itu tidak ada berhenti-berhenti, tidak ada makan, tidak ada minum. Gimana kuatnya Nabi Musa? Perjalanan kira-kira 2000 kilo. Lari, bukan naik mobil. Berhari-hari nak makan, nak berhari-hari nak minum. Sampai dia di negeri Madian, dia lihat dia berteduh di sebuah di buah batang pohon, mungkin korma lah begitu. Kemudian dia lihat ada seorang meminumkan kambing-kambing. Terus ada di sudutnya perempuan 2 orang, diam saja begitu. Kemudian didekati, kenapa kalian tidak ikut berdiri di sini? Kami menunggu orang itu selesai mengasih kambingnya minum. Kami perempuan tidak mungkin berdesak-desakan dengan laki-laki. Sementara ayah kami sudah tua. Kalau gitu biar saya bantu, kata Nabi Musa. Tidak ada niat apa-apa, bantu saja. Sumur itu ditutupi dengan batu, ya, celahnya cuma kecil. Kenapa? Batunya besar sekali, bisa diangkat oleh 40 orang. Nabi Musa diangkatnya sendiri. Dikasih minum kambingnya. Pulanglah anak gadis ini cepat. Kenapa cepat pulang hari ini? Kata anak itu, ada orang bantu kami, nak muda sana. Wah, kata ayahnya, pergilah jemput dia. Jemput ke sini, kita kasih upah. Ya, dijemputlah, disuruh yang kecil pergi. Karena kalau yang besar kan, malulah dia. Suruh yang kecil kan. Kemudian apa kata Nabi Musa? Kamu kalau jalan di belakang, nanti kasih kode saja kepada saya sebelah kiri kanan rumahnya kan, karena perempuan nih, maksudnya di depan nanti anak muda dengan anak bujang, anak gadis itu. Akhirnya sampai falamma qassasa, setelah dia ceritakan kepada orang tua ini, ada yang mengatakan dia orang soleh saja. Dalam Quran orang soleh saja disebutkan, tapi ahli sejarah mengatakan dia adalah Nabi Syuaib. Bapaknya itu Nabi Syuaib. Kemudian setelah sampai di situ diceritakan, kok sampai di sini saya dikejar Fir'aun. Najauta minal qaumiz zalimin. Kamu sudah selamat dari kejaran orang zalim, karena kekuasaan Fir'aun tidak ada sampai ke sini. Dah, tenanglah di sini. Nah, kan tidak mungkin kan tinggal di rumah seorang bapak punya 2 orang anak gadis, kita anak muda. Tidak mungkin kan? Apa kata anak perempuannya? Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, jadikan sajalah anak muda ini sebagai orang upahan kita. Ini bahasa sindiran sebenarnya. Karena orang yang pantas untuk kita jadikan orang upahan itu dia kuat untuk bekerja. Kan itu kan, kalau kita mau upah orang, dia kuat bekerja. Kemudian dia juga terpercaya. Nah, kalau kuat bekerja, saya sudah lihat batu besar 40 orang angkat, dia sendiri angkat. Berapa kuatnya tuh? Kemudian dia amin, terpercaya, dia tidak mau berjalan di belakang saya. Dia di depan. Ini berarti orang terhormat nih. Pahamlah Nabi Syuaib ini. Kemudian ditawarkan kepada Nabi Musa.
Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Saya ingin menikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang salah satu di antara dua nih, ya, dengan syarat maharnya kamu bergembalakan kambingku selama 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun, itu terserah kamu. Coba bayangkan, maharnya 8 tahun mengembalakan kambing, bukan seperangkat alat sholat. Oh, 8 tahun mengembalakan kambing, kemudian kalau kamu mau sampai 10 tahun pula gitu. Baik sekali, oi. Jadilah nikahlah Nabi Musa di situ, ya, tinggallah dengan Nabi Syuaib. Mana yang dinikahi? Yang kecil atau yang besar, Bu? Kalau kurang itu enggak tahu. Ternyata betul, Bu. Ya, apa namanya, jalbul khatir istilahnya itu. Nabi Musa inilah salah satu adab seorang nabi. Dia tidak mau membuat orang ke apa namanya, tekanan perasaan pula. Kalau dia pilih anak yang kecil, ya, bagaimana nanti perasaan yang tua, maka dipilihlah anak yang besar. Kemudian di zaman itu mulai tidak boleh untuk menikahi dua orang bersaudara sekaligus. Sebelumnya boleh. Seperti Nabi Yakub menikahi dua orang bersaudara kandung. Di zaman Nabi Musa baru diharamkan. Tak boleh lagi, dipilih salah satu. Kemudian digembalakanlah kambing sampai 8 tahun. 8 tahun. Mana yang dipilih oleh Nabi Musa? 9, 8 atau 10? Kita tak tahu. Karena Al-Quran tak ada menegaskan. Kemudian ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, mana yang dipilih oleh Nabi Musa, ya Rasulullah? Seorang nabi apabila diberi pilihan, dua pilihan, maka selalu memilih yang paling baik, walaupun itu menyusahkan dia. Maka dipilih oleh Nabi Musa untuk mengembalakan kambing selama 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun, kemudian baru Nabi Musa tinggal dengan keluarganya lagi, pisah, sudah selesai. Dalam sejarah itu dikatakan 8 tahun lagi Nabi Musa, bukan langsung setelah itu. 8 tahun. Jadi setelah 18 tahun Nabi Musa di negeri Madian, baru muncul rasa keinginan balik lagi. Lebih unggul saya daripada Nabi Musa, Bu. Nabi Musa cuma 18 tahun di Madian, saya 19 tahun di Mesir. Unggul saya setahun. Nabi Musa setelah 18 tahun balik, ada rasa rindunya ke Mesir. Baliklah dia ke Mesir. Itu dibawalah anak istrinya ke Mesir. Di tengah perjalanan, disitulah beliau diangkat oleh Allah jadi Rasul. Ketika lewat di Bukit Tursina, ibu bapak kelebihannya saya pernah menelusuri ini semua. Daerah ini, jalan-jalan semua. Di sini dulu Nabi Musa menerima wahyu, gitu kan. Jadi, iya, Bu. Tapi kami dijodohkan. Oh, dijodohkan juga, itu kan dijodohkan tuh. Ya. Cuma orangnya orang kampung saya juga. Ketemunya dijodohkan di situ. Bukan orang Mesir. Kemudian setelah itu dia dapat wahyu di Bukit Tursina. Di situ Nabi Musa mendapatkan mukjizat juga. Ya, disuruh waktu tengah malam begitu, suasana dingin, tidak ada api, kelihatan dari jauh ada api. Mudah-mudahan di situ dapat petunjuk lah. Disuruh tinggal anak istrinya, kemudian Nabi Musa pergi ke sana. Sampai di situ beliau dapatkan wahyu langsung dari Allah. Ya, di antaranya itu Allah mengatakan di dalam surat Thaha itu, saya ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian apa di tanganmu Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'ashaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Ini adalah tongkat. Lemparkan tongkatmu. Kemudian berubah jadi ular. Takut Nabi Musa. Ambil, dipegang, berubah lagi jadi ular. Masukkan tanganmu ke dalam saku, masukkan, keluar, bercahaya gitu. Nah, itu dua tanda kebesaran atau mukjizat untuk menghadapi Firaun. Kamu pergilah kepada Firaun, kemudian beri dia peringatan supaya dia mau kembali ke jalan yang benar. Ya, ingatkan dia. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Firaun itu dengan kata lemah lembut, mudah-mudahan muncul juga dalam hatinya rasa takut dan mau dia kembali ke jalan yang benar. Pergilah Nabi Musa ke Mesir. Tentu yang dihubungi pertama kali adalah keluarganya dulu kan.
Nah, kemudian setelah bertemu dengan keluarganya, itu dalam sejarah dikatakan bertahun-tahun Nabi Musa berusaha untuk bertemu dengan Fir'aun. Tidak bisa langsung. Kenapa? Istilah kita sekarang banyak apanya Ibu? Administrasi urusan untuk sampai kepada raja itu. Apalagi Fir'aun kan. Setelah sekian tahun baru, ada yang mengatakan 4 tahun baru bisa Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Setelah ketemu lagi dengan Nabi Musa, kau anak durako patanggo. Dah dididik siko melawan lo kawak. Nah, baru disampaikan oleh Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah mengingatkan kamu untuk menyembah Tuhan. Ada Tuhan selain ambo? Ada berani-berani? Itu kan? Kemudian pada singkatnya di Nabi Musa diadakan sayembara pertandingan antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Akhirnya singkat cerita menang Nabi Musa. Tapi Fir'aun tidak mau juga beriman. Kemudian ibu bapak silih berganti tanda-tanda mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Nanti kita uraikan satu-satu. Ya, ada 9. Tidak juga mau beriman, pada akhirnya baru diizinkan oleh Allah Nabi Musa membawa Bani Israel kabur dari Mesir. Dia begini, umat yang didakwahi oleh Nabi Musa itu 2. Bangsa Kipti, orang Mesir, bangsa Israel, kaumnya. Ya. Ternyata kaumnya ini kan orang terjajah, diperbudak oleh Fir'aun. Menurut kita, Ibu, Pak, menurut kita kalau ada orang kita tertindas. Pak, kita tertindas ya. Datang orang menyelamatkan kita. Kita berpihak kepada orang yang menindas atau orang yang ditindas? Orang yang membantu kita.